Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan di video kali ini, saya dan rekan saya akan memaparkan materi mengenai konteks dalam manajemen strategi. Nah, dalam materi ini kita akan membahas mengenai strategi umum, manajemen strategi dalam organisasi nirlaba dan pemerintahan, manajemen strategi dalam perusahaan kecil. Yang pertama itu ada strategi umum menurut Michael Porter. Michael Porter ini membagi strategi perusahaan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada strategi keunggulan biaya atau cost leadership, yang kedua ada strategi pembedaan produk atau differentiation, dan yang ketiga ada strategi fokus atau focus. Yang pertama itu ada strategi keunggulan biaya atau cost leadership. Nah, strategi ini disebut juga sebagai strategi biaya rendah, sebab dalam pelaksanaannya strategi ini menekankan usaha untuk memproduksi sebuah produk dengan biaya per unit yang serendah-rendahnya. Strategi ini ditargetkan untuk ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh adanya pergeseran harga atau menjadikan harga sebagai pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Dari sisi konsumen, strategi ini sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen apabila konsumen tidak mempedulikan merek, tidak membutuhkan adanya perbedaan produk atau keunikan, atau jika terdapat sejumlah besar konsumen yang memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan. Nah, terdapat syarat pada dua bidang bagi perusahaan untuk bisa menjalankan strategi biaya rendah ini, yaitu yang pertama ada di bidang sumber daya. Strategi ini hanya mungkin bisa dijalankan jika terdapat keunggulan atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal yang kuat, terampil dalam hal rekayasa proses atau teknik produksi, pengawasan yang ketat, mudah diproduksi, biaya distribusi dan promosi yang rendah. Dan yang kedua, di bidang organisasi, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan biaya yang dikeluarkan dengan ketat, informasi pengendalian yang baik, dan insentif yang berdasarkan dengan target. Yang kedua, ada strategi pembedaan produk atau differentiation. Strategi ini menekankan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasarannya. Keunikan ini diutamakan oleh perusahaan untuk menarik perhatian sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Cara pembedaan produk ini bervariasi dari pasar ke pasar, tetapi dilakukan dengan melihat sifat dan atribut fisik dari sebuah produk dan pengalaman yang didapat oleh konsumen ketika membeli produk tersebut. Contoh dari pembedaan itu diantaranya adalah kemudahan dalam pemeliharaan, adanya fitur tambahan, produk bersifat fleksibel, kenyamanan, mudah digunakan, dan berbagai hal lainnya yang mungkin memungkinkan bagi sebuah produk itu untuk sulit ditiru oleh pesaing di bidangnya yang sama. Nah, strategi ini lebih ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak mengutamakan harga dalam mengambil keputusan pembeliannya. Yang ketiga, ada strategi fokus. Strategi ini umumnya digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian tidak dipengaruhi oleh harga. Strategi fokus ini pengimplementasiannya adalah gabungan dari kedua strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu strategi biaya rendah dan strategi pembedaan produk. Strategi ini biasa digunakan oleh pemasok untuk memenuhi kebutuhan sebuah produk khusus. Ketentuan dalam menetapkan strategi ini adalah pasar yang dimiliki besarnya harus cukup dan potensi pertumbuhan perusahaan baik dan juga tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam mencapai keberhasilannya. Dalam hal ini maksudnya adalah pesaing tidak tertarik untuk bergerak di bidang tersebut. Strategi ini akan lebih efektif apabila konsumen membutuhkan ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh pesaing. Bisa berupa perbaikan atas kekurangan produk dari produk pesaing. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada manajemen strategi dalam organisasi nirlaba dan pemerintahan. Jadi next.
Manajemen strategi dalam organisasi nirlaba. Konsep-konsep strategi yang sudah lama diimplementasikan dalam organisasi profit bisa diimplementasikan organisasi non-profit. Pengaplikasiannya bertujuan untuk yang pertama, menyesuaikan organisasi non-profit dengan lingkungannya, yang kedua, membuat keputusan yang efektif, menangani perubahan, menciptakan keunggulan komparatif, dan yang terakhir meningkatkan peranan kerja sama dengan organisasi profit. Jadi next. Pengimplementasian konsep strategi pada organisasi non-profit berpedoman pada 4 hal, yaitu yang pertama mengembangkan misi organisasi, yang kedua mengidentifikasikan publik sasaran, menciptakan deskripsi organisasi non-profit, 4 berfokus pada peningkatan kepuasan publik sasaran. Selanjutnya, aktivitas yang bisa dilakukan organisasi non-profit untuk memperoleh keuntungan yaitu membuat proyek bersama, melakukan forum dengan sponsor, membuat koalisi aktif, dan yang terakhir mengembangkan program pertukaran kerja. Jadi next. Selanjutnya, manajemen strategi dalam pemerintahan. Menurut Dyson dan Ruring, pada tahun 1987, mereka mengidentifikasikan 5 model berbeda pada pemerintahan, yaitu yang pertama, model kebijakan Harvard. Model ini merupakan model yang paling banyak digunakan. Pada model ini menekankan pada pengembangan yang sesuai antara organisasi dengan lingkungannya. Pencapaian ini, kesesuaian ini dinilai oleh ahli strategi melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang dikenal sebagai analisis SWOT. Penilaian ini mengarahkan organisasi untuk mengembangkan strategi dalam membangun kekuatan, mengatasi kelemahan, menangkal ancaman, dan mengeksploitasi peluang. Yang kedua ada model perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini adalah sebuah sistem di mana manajer membuat, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan penting atas lintas fungsi dan level dalam perusahaan. Menurut model perencanaan strategis ini harus bisa menjawab 4 pertanyaan, yaitu kemana perusahaan akan dibawa, cara untuk memperoleh strategi, berapa biaya yang diperlukan, dan bagaimana kita mengetahui jalur yang kita lalui. Yang ketiga ada model manajemen stakeholder. Pendekatan stakeholder menurut Freeman 1984 pada manajemen strategis dipredikatnya dari kepentingan dan klaim bersaing baik dalam maupun luar organisasi. Berdasarkan ini, tugas kritis ahli strategis adalah untuk mengapresiasi kepentingan stakeholder dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan dukungan pada organisasi. Bisa di next. Yang keempat ada model manajemen portofolio. Mendasarkan pada analogi dengan konsep investigasi personal, Bryson dan Ruring 1987 berpendapat ketika seorang investor merakit sebuah portofolio saham untuk mengelola risiko dan merealisasikan hasil yang optimal, seorang manajer bisa berpikir bahwa perusahaan sebagai suatu portofolio dari bisnis dengan potensi yang berbeda dapat diseimbangkan pada hasil manajer dan arus kas. Yang terakhir ada model manajemen isu strategis. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Ansoff 1980 yang menjelaskan bahwa sebuah isu strategis sebagai sebuah perkembangan yang akan datang baik dalam organisasi maupun luar organisasi yang bisa memiliki pengaruh penting pada kemampuan organisasi untuk memenuhi tujuannya. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Selanjutnya merupakan manajemen strategi di dalam perusahaan kecil. Di dalam situasi persaingan global seperti sekarang ini, perusahaan kecil harus bisa mengalihkan strateginya pada penggunaan sumber daya internal. Strategi pengembangan perusahaan harus difokuskan kepada pengembangan keahlian khusus internal perusahaan supaya bisa menciptakan sebuah produk unggul untuk memperbesar pangsa produksi atau manufacturing share. Manufacturing share ini adalah perusahaan yang muncul pada berbagai produk yang mempunyai berbagai komponen yang sama dan tidak lagi mencari pangsa pasar atau market share pada produk konsumen akhir seperti pada masa lalu. Strategi berbasis sumber daya yang diterapkan pada perusahaan kecil ini dikatakan ampuh dan lebih murah
karena usaha kecil dapat memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Nah, berdasarkan teori sumber daya tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi persaingan bebas seperti sekarang ini, para pelaku bisnis harus menggunakan strategi pengelolaan usahanya. Strategi pengembangan perusahaan, entah itu perusahaan baru atau perusahaan lama, harus mengarahkan pada penggunaan sumber daya internalnya terlebih dahulu dengan mengarahkan keahlian khusus yang bisa menciptakan produk yang unggul untuk memperbesar manufacturing share produk di konsumen akhir. Demikian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.